semua ini? Maksudku, kamu mengganti pakaianmu. Mengapa? Apakah ada masalah? Tidak ada masalah, tapi saya ingin melihat. Kamu sebagai pengantin sekali. Bilu, kamu tahu betul bahwa aku menikah bukan untuk memenuhi keinginanmu. Lalu mengapa kamu melakukannya? Saya melakukannya untuk memulihkan kehormatan dan reputasi saya. Apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Kamu tidak perlu memahaminya. Ibu sudah tidur, kamu juga ikut. Apa? Ya. Apa yang kamu pikirkan? Bahwa kamu akan tinggal di rumah ini? Dengar, jangan pikirkan hal ini. Pergi dari sini. Tapi kemana aku akan pergi? Di ruang tamu. Di mana lagi? Dan ya, ibuku sedang tidak sehat hari ini. Jangan bicara terlalu banyak di depannya. Dan aku tahu kenapa kamu menikah denganku. Anda akan mendapatkan uang lebih dari yang Anda inginkan. Sekarang pergilah dari sini. Saya harus tidur. Faites vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Pergi. Saya berpikir bahwa besok Anda akan menjadi seperti itu, bersamaku saat ini. Dan kamu akan terlihat sangat cantik seperti pengantin. Apa yang kamu lihat? Saya mencoba untuk percaya. Percaya pada apa? Bahwa kamu akan menjadi milikku selamanya. Terkadang aku menginginkan itu. Aku punya seseorang yang bisa aku ajak berbagi kesedihanku. Aku akan mendengarkanmu. Selalu. Anda, kamu telah berbuat banyak untukku dan keluargaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas budimu. Apa yang kamu katakan, itu tidak ada gunanya. Itu adalah tugasku. Halo. Halo. Kamu menelepon ke sini lagi? Sudah kubilang padamu bahwa kami tidak memiliki hubungan dengannya sekarang. Bagaimana itu mungkin? Keponakanmu ditembak demi dia. Bagaimana dia bisa meninggalkannya? Jika Anda tidak mempercayai saya, pergi dan lihat media sosial. Di hari pernikahan, keluarga mempelai pria tidak pergi ke rumahnya. Di mana dia? Saya tidak tahu. Kamu berbohong. Kamu tahu betul di mana dia. Tapi kenapa aku harus berbohong padamu? Dan dengarkan, jangan pernah menelepon ke sini lagi. Apa yang terjadi, Ibu? Siapa itu? Tidak ada apa-apa. Katakan padaku, bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak ada yang salah. Saya baik-baik saja. Ani, kenapa kamu tidak masuk universitas lagi? Bu, aku tidak mau ikut. Ani, sayang, ada apa denganmu? Bagaimana perasaanmu jika kamu tidak mengubah lingkunganmu? Oke, sekarang, saya akan meminta mereka untuk membuat yang sempurna. Kocok stroberi untukmu. Maka kita akan pergi menonton film yang bagus. Anak yang baik. Aku akan kembali. Semangatkan gadisku. Akram.
Apa yang kamu inginkan? Ya. Hubungi Bilu tuanmu dan katakan padanya bahwa kami ada di sini. Kami adalah orang tuanya, dan beritahu kami rumah mana yang kosong di rumah itu. Kita perlu menaruh barang bawaan kita. Apa? Memalukan. Apa yang sedang kamu lakukan? Setidaknya Bilu datang. Farah. Kalian ada di sini. Pagi sekali. Dan bagasi ini. Ya Putri. Aku sedang memikirkan itu. Kamu sangat terkenal dan kamu sangat dihormati. Kami tidak ingin kamu merasa malu saat membuat kita bertemu dengan orang lain. Jadi mulai sekarang kami akan tinggal di sini. Maksudku, bagaimana kamu bisa memberitahu orang lain bahwa kita hidup dalam komunitas biasa? Apakah saya benar? Sama sekali tidak. Selamat pagi, kawan. Duduk di sini. Itu sangat lezat. Ibu duduk di sini. Lihat rotinya enak sekali. Apakah semuanya baik-baik saja? Kamu sedang sarapan mewah. Roti. Dengan kentang. Itu sangat lezat, tapi aku tidak menyuruh Akram untuk membuatnya. Akram tidak berhasil. Husna melakukannya. Siapa yang memberinya wewenang untuk pergi ke dapur? Tante? Apa salahnya? Jelas sekali, Anda tidak akan pernah menganggapnya salah. Saya tidak percaya ini. Lagi pula aku harus mengatakan sesuatu yang sangat penting kepadamu. Ya. Beritahu saya. Apa itu? Saya telah mengubah pahlawan wanita dari kedua film kami yang akan datang. Dan jelas Anda akan membuat keputusan akhir. Dan mungkin, kamu tidak tahu, tapi Tamana sudah menikah. Jadi dia tidak akan melanjutkan karir ini. Apa yang terjadi padanya? Anda, apa yang kamu katakan? Saya mengatakan apa yang Anda dengarkan. Kalian semua tidak bisa tinggal di sini. Bilu. Kenapa kamu membuat begitu banyak kebisingan? Ini adalah rumah saya, bukan rumah anakmu. Dan saya tidak suka ada orang yang berbicara keras di sini. Mama. Lihat saja, lihat istrimu bersikap kasar pada kami. Apa yang terjadi, Ibu? Sekarang lihat, Anda, kamu hanya anak laki-laki. Jika kamu ada di sini, maka kami juga akan tinggal di sini. Tapi dia berkata bahwa kita tidak bisa tinggal di sini. Apa yang kamu lihat? Saya tidak bisa menyimpannya di sini. Tamana, ini orang tuaku dan bagaimana mereka akan hidup tanpaku? Jadi, Anda perlu membuat keputusan ini sebelumnya. Menikah. Saya tidak bisa menyimpannya di sini. Dan jika kamu begitu terluka, maka kamu bisa pergi bersama mereka. Saya tidak akan membiarkan orang lain tinggal di rumah saya. Ada apa, Ibu? Kenapa kamu ingin merusak rumahku? Bilu, apa yang kamu katakan? Aku benar. Lihat Tamana sangat marah. Bagaimana aku menghiburnya sekarang? Punya rasa malu, Bilu, punya rasa malu. Bukannya membuat istrimu mengerti. Kamu menyalahkan ibumu. Kami tidak akan tinggal di sini juga. Ini adalah rumah di mana orang yang lebih tua tidak dihormati. Sayang sekali, ayo pergi dari sini. Bilu,
Kamu tidak melakukan hal yang benar pada kami. Kamu telah menyakiti hati ibumu, tetaplah tinggal di sini. Tinggallah bersama istrimu. Kami tidak akan tinggal di sini juga. Kamu telah sangat menghina kami. Anda tahu betul apa yang terjadi padanya. Kamu berbicara sangat kasar kepadaku. Ibu kamu tahu itu. Apa jadinya jika kamu menyebut nama Tamana di hadapannya? Dia sudah lama tidak pergi ke kantor. Dia tidak bekerja. Maksudku, Inilah sebabnya aku bertanya padanya. ibu kamu harusnya bahagia. Tamana itu telah menikah. Saya tidak khawatir tentang dia, tapi aku mengkhawatirkanmu. Saya tidak suka cara Anda mendukungnya. Akram. Bawakan serealku. Sampah apa ini? Kamu tahu kalau aku tidak makan makanan seperti itu. Ya. Jangan khawatir, aku akan datang menemuimu. Kita akan membahas ini secara langsung. Ya, tentu. Baiklah, aku akan bicara dengan kamu nanti. Selamat tinggal. Apakah ada pekerjaan? Tidak. Apakah keluargamu sudah pergi? Ya. Tamana, ibuku banyak menangis. Dia tidak pernah hidup tanpaku. Jadi, aku sudah katakan kepadamu, ini adalah syarat-syarat pernikahan kami. Tetapi jika kamu merasa sangat buruk, maka kamu bisa pergi. Tetapi, Tidak ada jika dan tetapi. Ini adalah rumah saya. Hanya orang-orang yang tinggal di sini yang saya izinkan. Dan bagaimanapun juga, keluargamu bukan tanggung jawabku. apakah kamu pergi ke suatu tempat? Maksudku, ya. Dan dengarkan, jaga ibu. Dia seharusnya tidak menghadapi ketidaknyamanan apapun. Oke. Saya akan kembali terlambat. Saya tahu itu. Kamu terluka oleh berita itu. Terkadang manusia benar-benar lepas. Pria yang sudah patah hati. Itu tidak masalah baginya. Bahwa berapa banyak lagi orang lain yang akan menyakitinya. Aku datang di antara kalian berdua bahkan ketika aku tidak menginginkannya. Tidak ada husna. Itu tidak perlu bagi seorang pria. Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bisa saya menanyakan sesuatu? Ya, Anda tidak akan pernah melupakan Tamana, bukan?
Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Beberapa luka. Mereka tidak pernah sembuh. Tidak pernah. Manusia hanya belajar bagaimana menyembunyikan luka itu. Mina menikah dengan Bilu. Tapi kenapa? Hai Husna. Anda sangat tertarik melakukan pekerjaan rumah. Aku sudah memecat si juru masak. Sekarang kamu akan membuat makanan untuk semua orang. Melayani semua orang. Omong-omong, Anda tidak ingin tinggal di sini sebagai pekerja lepas. Dan ya, kamu tidak perlu mendekati putriku. Dengan mendapatkan simpati dari orang-orang, kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Mengerti itu? Saya tidak butuh simpati apapun. Kenapa kamu tidak menjelaskan putrimu? Oh, kamu terlalu banyak bicara. Dengan berkeliaran di sekitar Ali, dengan membuatkan sarapan untuknya, Anda sudah mulai menganggap diri Anda sebagai istrinya. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Untuk orang kaya seperti Ali, statusmu di rumah ini tidak ada nilainya. Dia mungkin telah membantu dalam situasi sulit. Dia mungkin menghormatimu. Tetapi, keberatan. Hal-hal ini tidak dilakukan setiap hari. Dengan melakukan semua ini, jika kamu berpikir bahwa dia akan mulai memiliki kamu sebagai istrinya, ini tidak akan terjadi. Ini akan menjadi kesalahpahaman yang besar. Jika ini kesalahpahaman saya, lalu kenapa kamu begitu cemas? Apa gunanya menangis sekarang? Kamu bahkan tidak ingin aku menangis. Sekarang kamu harus menangis seumur hidup. Ketika aku bilang jangan serakah, tetapi tidak ada yang mendengarkan saya saat itu. Ya, salahkan aku atas semuanya. Saya tidak tahu dalam kondisi apa anak saya yang malang itu hidup. Mengapa anakmu tidak tinggal bersama Algojo? Dia tinggal bersama istrinya di rumah sebesar itu. Tapi tidak ada tempat bagimu dan aku di rumah itu. Mendengarkan, aku sudah bilang padamu, saya tidak akan pergi ke sana, saya tidak ingin pergi ke sana. Tetapi Anda tidak menghargai kehormatan Anda sendiri, juga bukan demi kehormatanku. Tapi anakmu, dia duduk di sana seperti seorang pengecut.
Dia takut Mina tidak mengusirnya keluar rumah. Bersama dengan kami. Saya selalu mengatakan itu, ketika seorang pria membawa uang hasil jerih payahnya ke dalam rumah. Maka ada keberkahan di dalamnya. Tidak masalah jika uangnya lebih sedikit. Apa masalahmu? Kenapa kamu mengancamku dengan menelepon lagi dan lagi? Apa yang kamu inginkan untuk melaporkanmu ke polisi? Kamu tidak bisa melaporkanku ke polisi. Karena kamu tahu betul kalau aku tertangkap. Maka, kamu juga tidak akan terselamatkan. Apakah kamu memerasku? Jadi apa kebohongannya? Kamu memasukkan obat itu ke dalam mobil, dan membuat keponakanmu ditangkap polisi. Ya. Lalu aku menangkap Ali oleh polisi. Anda tidak akan pernah bisa membuktikan ini. Jika Anda mencoba melakukan ini, maka pada gilirannya aku akan membuatmu terjebak dalam kasus ini. Uang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Aku juga punya banyak uang. Anda cukup memberitahu Anda alamat Mina. Aku tidak menentangmu. Saya tidak tahu tentang dia, mengerti? Baik-baik saja maka, saya berdiri di luar rumah Anda. Aku akan menemui keponakanmu sekarang. Kamu berada di luar rumahku? Tolong cepat pergi dari sini. Aku tidak bisa bertemu denganmu sekarang. Ya ampun, baiklah lihat, aku akan menemuimu besok. Tolong pergi dari sini sebelum Ali melihatmu di luar rumahku. Dipahami? Penjaga. Halo. Halo Bu, Anakku Bilu, apa kabarmu? saya baik. Apakah kamu menangis? Apa yang bisa kulakukan jika tidak menangis? Tidakkah kamu melihat? Itu, Meena sangat menghina kami. Apakah aku membesarkanmu saat kecil untuk dihina oleh istrimu? Ibu mencoba mengerti. Dia tidak mau mendengarkanku. Tinggalkan dia, ceraikan dia. Saya tidak membutuhkan menantu perempuan yang kaya. Ibu, apa yang kamu katakan? Takdir hanya memberiku satu kesempatan. Saya akan menanganinya. Kamu tidak akan bisa menanganinya. Sejak aku melihatnya, bahwa kamu benar-benar diam di depannya. Mama, Ibu, tidakkah kamu percaya pada Bilumu? Oke sekarang, jangan menangis. Anakku Bilu. Bilu tolong datang menemuiku. Dan aku sangat sedih karena kamu tidak ada di sini. Bukan hari ini tapi, aku akan segera datang. Janji. Mama, aku berangkat sekarang. Aku baru ingat sebuah pekerjaan yang sangat penting. Aku akan bicara denganmu nanti. Sampai jumpa. Halo, Bilu. Oh, malu apa yang telah kamu lakukan? Kamu kehilangan anakmu dengan tanganmu sendiri. Ya Tuhan.
saudara kamu. Datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mencoba mencari Anda dan baru saja datang ke sini. Anda. Kamu pasti sudah diberitahu tentang kematian paman. Ya. Ya, berita itu membuatku sangat sedih. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu membawaku ke sini? Lihat mereka. Apakah kamu mengenalinya? Ali, kamu mau kemana? Apa yang dia lakukan dengannya, dia bisa terluka. Saya pikir Anda tidak melihatnya dengan cermat. Lihat mereka. Mereka tampaknya memiliki kenalan yang sangat lama. Sayang sekali. Anda, apa yang kamu lakukan di sini? Ini rumah suamiku. Rumah suami. Husna, kamu sudah menikah? Kapan kamu menikah? Dia ada di rumah. Ayo, aku akan membuatmu bertemu dengannya. Tidak. Bagaimana itu mungkin? Saya tidak bisa memasuki rumah saudara perempuan saya dengan tangan kosong. Saya telah melihat rumahnya. Saya akan datang nanti. Baiklah. Oke, kalau begitu sesuai keinginanmu. Oke, aku akan pergi sekarang. Saudara laki-laki ada di gerbang. Lalu siapa dia yang sedang berbicara dengan bibinya? Apakah dia saudara laki-laki? Tidak. Saudara laki-laki. Dia datang ke sini untuk menyampaikan belasungkawa. Lalu siapa orang yang menelpon itu? Kamu mencoba menyaingiku. Sekarang lihat bagaimana Ali akan memperlakukanmu. Impianmu menjadi seorang istri. Itu tidak akan terpenuhi. उड़ान पीर और मंगल शब 8 बजे। Bola telah mengenai pemain. Ini adalah kompetisi yang sulit. Pemainnya cedera, dia merasa terluka. Tembakan yang bagus. Itu 6. Biarkan aku melihat apa yang Billu lakukan. Baiklah, jadi dia bersenang-senang. Ya Tuhan. Biarkan aku membungkamnya. Tombol yang mana itu? Ya, Tamana. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja memberikan susu hangat pada Bibi. Dan aku keluar untuk membeli obatnya. Sungguh. Jadi kamu sudah mulai berbohong juga. Tidak, saya tidak berbohong sama sekali. Dan aku tidak bisa berbohong padamu. Billu, aku melihatmu makan anggur di sofa.
selama setengah jam terakhir. Kamu bisa benar-benar melihatku. Bodoh. Bodohnya melihat kamera yang ada di depanmu. Dan mengurusnya lain kali. Bahwa aku selalu mengamatimu. Sekarang pergi dan jaga ibu. Saya tidak ingin mendengar keluhan apapun. Ya, Bodoh. Bilu. Oh, Bilu. Kamu tidak datang ke sini untuk melakukan semua ini. Tamana telah menjadikanmu seorang pelayan. Ayo lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mewujudkan impian Anda. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Siapa yang ditelepon Nyonya Nahid? Apakah kakak orang itu? Tidak. Kakak datang untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya paman. Tetapi, tidak ada orang lain selain saudara laki-laki di gerbang. Dia mungkin pergi setelah melihat saudara laki-laki di sana. Ya. Husna, apakah kamu sibuk? Tidak. Duduklah di sini. Aku berpikir untuk ngobrol denganmu, dan buatlah rencana untuk berbelanja juga. Ayo pergi besok. Tidak apa-apa, tapi apakah kamu bertanya pada ibumu? Dia tidak akan menyukai ini. Aku tahu kelakuan ibu tidak baik padamu. Saya tidak punya keluhan. Aku tahu. Kamu baik sekali, Husna. Ali sangat beruntung bahwa dia mendapat pasangan hidup sepertimu. Kamu baik. Orang baik melihat semua orang baik. Ngomong-ngomong, di mana Ali? Aku tidak tahu, dia pasti ada di luar. Husna. Aku tidak seharusnya mengatakannya, tetapi sebagai seorang teman, aku pasti ingin memberitahumu. Menurutku kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ali. Dia membutuhkanmu. Aku tahu. Aku ingin memberi waktu pada hubungan ini. Kamu ingin teh? Apa yang kamu pikirkan? Aku sendiri mengkhawatirkannya. Nah, tahukah Anda pria itu? Siapa dia? Jika dia adalah kerabat Husna, maka dia harus melakukannya. Telah membawanya masuk, maka dia seharusnya membawanya masuk. Dia harus membuat kita bertemu dengannya. Bibi, dia adalah orang yang sama yang pertama kali menculik Tamana. Lalu dia menembakku. Apa yang kamu katakan, Ali? Apa kamu yakin? Tidak. Kamu salah paham, bukan? Bibi, aku tidak bisa melupakan pria itu seumur hidupku. Sungguh. Terus Anda, kamu mengerti maksudnya? Saya tidak mengerti apapun. Ayolah, Ali. Artinya, apapun yang telah terjadi, bersamamu dan Tamana, Husna ada di belakangnya.